Apa sih arti karma itu kalau dalam Islam? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dulu ya. Konsep karma dalam Islam tidak ditemukan secara eksplisit seperti dalam tradisi Hindu atau Buddha, tapi ada beberapa prinsip dalam Islam yang memiliki kesamaan dalam hal hukum, sebab, akibat, dan tanggung jawab moral. Beberapa penjelasan rinci mengenai konsep yang sebanding dengan karma ya dalam Islam ya. Yang pertama yaitu hukum, sebab, akibat atau kisos dan diat. Dalam Islam, prinsip sebab akibat dikenal melalui ajaran tentang kisos atau balas dendam dan diat atau kompensasi. Kisos adalah hukum balasan setimpal untuk tindakan jahat seperti pembunuhan atau luka, di mana korban atau ahli warisnya berhak mendapatkan balasan yang sesuai. Diat adalah bentuk kompensasi finansial yang dapat diberikan sebagai alternatif terhadap kisos. Prinsip ini mencerminkan ide bahwa tindakan memiliki akibat yang sesuai, mirip dengan konsep karma dalam hal keadilan dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu akibat dari perbuatan atau amal ya. Dalam ajaran Islam, setiap perbuatan atau amal, baik atau buruk, akan mendapatkan balasan dari Allah. Ini terlihat dalam berbagai ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa amal seseorang akan dikembalikan kepada mereka. Misalnya ya, Al-Quran ayat ke-8 ya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun dia akan melihatnya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun dia akan melihatnya. Yang berikutnya dalam Al-Quran juga, barang siapa yang mengerjakan amal soleh itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Dari ayat-ayat ini menekankan bahwa setiap amal baik atau buruk memiliki konsekuensi yang akan dialami oleh pelakunya. Yang berikutnya itu keberanian dan pengampunan. Islam mengajarkan ya bahwa meskipun ada prinsip sebab akibat, Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam banyak kesempatan Allah dapat mengampuni dosa-dosa jika seorang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Konsep ini menunjukkan bahwa meskipun ada hukum-hukum sebab akibat, ada juga ruang untuk pengampunan dan rahmat Tuhan. Ini berbeda dari yang konsep karma yang biasanya lebih mekanistik dan kurang menekankan pada pengampunan ilahi. Yang keempat yaitu ujian dan musibah. Ya, dalam Islam, musibah atau ujian dalam kehidupan seringkali dipandang sebagai bentuk ujian dari Allah, bukan sebagai hukuman karma. Ujian ini bertujuan untuk mengukur kesabaran dan keteguhan iman seseorang. Tindakan baik selama menghadapi ujian akan mendapatkan ganjaran dari Allah, sementara kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah dianggap sebagai kualitas yang dihargai dalam pandangan Tuhan. Yang berikutnya yaitu tanggung jawab dan pertanggungjawaban ya. Dalam mengajarkan Islam ya, Islam mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan mempertanggungjawabkannya tindakan mereka di hari kiamat. Ini mencakup prinsip bahwa setiap amal baik atau buruk akan dihitung dan akan mendapatkan balasan yang sesuai. Ini sejalan dengan konsep karma yang mengaitkan tindakan dengan hasil, tetapi dengan penekanan pada hari kiamat sebagai waktu pertanggungjawaban akhir. Yang keenam yaitu berdoa dan berusaha. Islam mengajarkan bahwa
meskipun perbuatan kita memiliki akibat, kita juga harus berdoa kepada Allah dan berusaha untuk memperbaiki diri. Doa dan usaha yang tulus dapat mempengaruhi takdir seseorang dan mendatangkan perubahan positif, menunjukkan bahwa meskipun ada prinsip sebab akibat, Allah memiliki kuasa untuk mengubah takdir seseorang sesuai dengan kehendaknya. Secara keseluruhan dalam Islam, meskipun ada prinsip yang mirip dengan karma dalam hal hubungan antara tindakan dan akibat, ada penekanan yang kuat pada rahmat dan pengampunan dan tanggung jawab akhir di hari kiamat. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.